Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mewasiat berdasarkan surat wasiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Iza dengan NIM 1119107. Yang selanjutnya ada Nelly Nadila dengan NIM 1119110. Yang ketiga ada Firda Muzayana dengan NIM 1119111. Apa itu wasiat? Wasiat sendiri berasal dari kata waso yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampun. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata waso merupakan bentuk jamak dari kata wasiah, mencakup wasiat harta, sedang isya, wisya dan wasiah dalam istilah ulama fikih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara tabarruk atau hibah. Baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang. Syarat wasiat diantaranya pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, lafaz wasiat. Jenis-jenis wasiat. Wasiat mutlak. Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang diwasiatkan oleh pewasiat yang telah meninggal. Yang selanjutnya ada wasiat bersyarat. Wasiat bersyarat ialah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh wasiat. Wasiat am. Wasiat am ialah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sebuah kampung atau bandar. Wasiat khas ialah wasiat yang dikhususkan oleh pihak tertentu. Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli pewaris wasiat. Pelaksanaan surat wasiat. Pelaksanaan wasiat menurut undang-undang adalah sebagai berikut. 1. Memiliki wewenang untuk menyuruh menyegel harta peninggalan. 2. Membuat pendaftaran atau inventaris atas benda-benda yang termasuk harta peninggalan. 3. Pemberitahuan untuk suksesi. 4. Mempertahankan testamen dalam hukum. 5. Pemberian bantuan pada waktu pemisahan. Selain itu, untuk menjadi pelaksana wasiat, notaris mempunyai tugas yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum wasiat tersebut disampaikan. Berikut adalah proses yang harus dilakukan oleh notaris berdasarkan bentuk wasiat. 1. Wasiat holografis, yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia, wasiat yang sebelumnya telah diserahkan pada notaris dalam keadaan tertutup akan diserahkan kepada BHP. 2. Verbal testament adalah wasiat yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. 3. Wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh si pewaris namun tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Wasiat ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Yang selanjutnya yaitu hibah wasiat. Hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun. Wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan harta kepada orang lain atau membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia. Sedangkan hibah wasiat merupakan pemberian barang atau barang-barang tertentu oleh pewaris kepada orang tertentu yang telah disebutkan atau ditetapkan oleh pewaris dalam surat wasiat yang dibuatnya. Menurut pasal 957 tentang hibah wasiat memberikan keterangan sebagai berikut. Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testamen dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa barang yang berupa beberapa barang tertentu, barang-barang dari satu jenis tersebut, hak pakai dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya.
Di dalam hukum positif juga dikenal istilah hibah wasiat atau testamen. Hibah wasiat di dalam pasal 875 KUH Perdata disebutkan sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Dengan demikian, testamen adalah pernyataan kehendak yang berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.